الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. أغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafadha lana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhina amin. At-taharatu, kitab menerangkan tentang toharoh, bersuci. Yang pertama, mat toharatu, apa itu artinya toharoh atau bersuci? Hiya, toharoh itu adalah fi'lu, perbuatan, apa saja, ya, perbuatan apa saja yang terkait dengan bebersih, ya, la tasihu, yang tidak sah, ya, yang tidak menjadi sah, as-salatu, apa itu salat, illa, kecuali bihi, dengannya, dengan perbuatan tadi, gitu. Jadi toharo definisinya sampai sini, sampai bihi. Toharo berarti sebuah perbuatan yang dengan perbuatan itu sholat kita jadi sah, gitu. Sebaliknya, kalau tidak ada perbuatan itu, maka sholat kita jadi tidak sah. Halaman 6, ya. Halaman 6 sama nggak dengan yang, oh beda. Yang itu halaman berapa? Oh, halaman 5. Ada halaman 5, ada halaman 6, ya. Judul baru yaitu toharoh. Udah ketemu? Ada yang 5, ada yang 6. Udah? Ya, ibu mau selonjoran bu, nggak apa-apa bu. Saya juga selonjoran ini. Akhirnya minyak kayu putih yang selama ini akrab dengan orang perempuan itu yang menjadi solusi, ya. Jadi situasi kita yang sekarang makin prihatin itu minyak kayu putih. Tadi saya baru dapat penjelasan dari jamaah saya tadi subuh, keluarga dia yang di swab positif COVID sembuh semua dengan kayu putih, ya, minyak kayu putih. Yang maskernya diolesin di masker. Bahkan kalau dia mau iseng-iseng, itu keluarga dia itu suka ditaruh di lidah kayu putih. Jadi nggak ada efek samping. Kemudian tangan jadi minyak kayu putih itu kan biasanya orang perempuan akrab, udah itu aja terus gitu, ya. Itu salah satunya di Amerika. Salah satunya keluarga dia di Amerika itu beruntung udah sekian lama dia masih nyimpan minyak kayu putih caplang gitu. Kemudian dia lumurin dan dia sembuh gitu. Itu cerita anggota keluarga langsung. Jadi bukan katanya gitu, ya. Ini keluarga langsung. Kan belum lama ada tuh di video, ya kan, ada seorang dokter ditanya minyak kayu putih gitu. Tapi ini ternyata beneran, ya, bukan hoak lagi gitu. Dan ternyata survei pasar membuktikan harga minyak kayu putih sekarang secara perlahan naik.
Ayo buru-buru borong sebelum nanti kayak masker zaman awal-awal. Dulu awal-awal masker kan gitu, ya. Dan pihak luar itu iri, ya, karena nggak punya minyak kayu putih kayak kita. Alhamdulillah, ya, kita ini negara kaya dengan tanaman-tanaman yang luar biasa. Gitu. Kaizalati, ka, kalau ada kata-kata ada huruf ka itu maknanya seperti. Kaizalati seperti menghilangkan. An-najasati apa itu? Najis. Jadi menghilangkan najis itu bagian daripada toharoh gitu. Wal istinja, istinja cebok, ya, cebok bebersih. Itu juga bagian dari toharoh, bersuci. Jadi bersuci itu banyak jenisnya. Sebelum kita ke wudu dan mandi besar. Sebelum ke wudu dan mandi besar, awal-awalnya adalah hilangin najis, itu toharoh. Cebok itu toharoh. Baru tuh tulisannya tuh wal wudu'i, dan juga wudu, wal ghusli mandi besar, wa tayamumi, dan tayamum. Tayamum sebagai pengganti wudu dan mandi kalau nggak ada air. Jadi ada 5 macam. Ada 5 macam jenis toharoh bersuci, ya. Menghilangkan najis, kemudian kita bersihin cebok, kemudian kita wudu. Kalau nggak ada hadas besar, kita hanya hadas kecil, maka cukup dengan wudu, udah kita jadi sah kalau mau ibadah yang membutuhkan kesucian diri, seperti sholat, baca Quran, ya, megang Quran, ya, tawaf, gitu, sa'i, itu, itu kemudian perbuatan-perbuatannya tadi jadi sah karena kita sudah bertoharoh. Nomor 2, apa saja. Apa saja. Jadi ibu-ibu itu kaum emak-emak luar biasa. Pada emak-emak ada apa aja. Iya, jadi anak kecil itu mama, emang semua yang dibutuhkan anak kecil ada di ibu-ibu. Ya. Pada kagak mau itu anak kecil, ya ayah, ogah, ada yang kurang. Ya. Luar biasa ini beneran ini, ya. Jadi bahasa Arab itu banyak korelasinya dengan kehidupan nyata gitu, ya. Apa aja, pokoknya kalau udah ada emak beres hidup. Iya, anak-anak mohon maaf ditinggal sama bapak-bapaknya, ya, jadi tinggal si janda doang, ibu-ibu anaknya pada jadi. Tapi sekarang dibalik, naudzubillah. Iya kan, ibu-ibunya yang meninggal, tinggal bapak-bapaknya, anaknya kagak keurus. Bapaknya nyari pos baru, ya, anaknya nggak keurus. Ya Allah, ya, emang disitulah, ya, luar biasa. Lagi apa saja, wasailu, media. Wasailu bentuk jama dari wasilah. Wasilah itu media, alat. Apa saja alat toharoh bersuci. Yang pertama al-ma'u, mak lagi. Mak itu air tuh, coba. Emangnya apa yang dibutuhin sama balita dari maknya? Air. Al-ma'u, air. Wat-turabu, debu. Kalau nggak ada air pakai debu. Wal, bayi, kalau pengen nyusu nggak ada airnya, diganti pakai debu, ya kan? Namanya susu. Apa namanya? Bubuk. Itu kan debu. Bisa aja deh pokoknya. Lah kan debu kan sifatnya kayak bubuk kan, gitu. Jadi bayi pengen ke emak ngarepin air susunya udah habis, ganti sama susu formula, bubuk, debu. Tapi kalau susu bubuk nggak bisa buat tayamum, cemong. Ya, jadi tayamum itu cuman
cuman syarat doang, di mana ada diperkirakan debu, ya disitulah dia bertayamum. Enggak mesti cari lapangan terus guling-gulingan, ya. Al-ma'u air, wa turabu debu, wal hajaru. Alat yang ketiga dalam kita bersuci adalah bebatuan. Kalau bebatuan nggak ada, bukan nggak ada, udah mulai nggak dipakai sekarang, diganti pakai apa? Tisu. Pokoknya apapun benda yang keset, asal jangan keset. Bisa ledes, ya. Keset bukannya keset gitu. Tapi dalam bertoharo dengan tisu atau dengan batu juga mesti diperhatikan tata caranya. Mungkin nanti kita akan ketemu gitu kan. Jangan satu kali sobekan tisu itu semua buat ngilangin najisnya, buat bebersihnya, lah belepetan kemana-mana. Ya. Yang keempat double, ya, artinya sabun. Sobun dalam kurungnya itu sobun bahasa Arab, sabun, ya. Nah, berikutnya ketiga nih, terakhir ya. Jadi apa alat bertoharoh? Dijelaskan itu tadi ada air, debu, batu, sabun. Sekarang dijelasin satu-satu. Mal ma'u, apa itu air? Alladzi yang yajuzu boleh bihi dengan air at-tathhir bersuci. Air apa saja yang boleh dengannya untuk bersuci? Air apa aja? Jawabannya huwa, air itu adalah kullu, apapun, manazala, yang turun dari langit, minas samai, dari langit. Apa saja yang turun dari langit namanya air hujan, itu boleh buat wudu, buat bersuci. Au naba'a tumbuh atau muncul atau muncrat, minal ard, dari tanah, namanya apa itu? Air mata air. Yang ada di rumah kita namanya mata air, yang kemudian disulap jadi jet tamlah apalah segala macam. Walam yakun, yang penting tidak menjadi. Walam yakun, tidak menjadi. Tidak menjadi apa? Mutanajisan, tidak menjadi najis. Misalkan air kolam ibu, bapak di rumahnya ada kolam kamar mandi, itu kan air ditampung, itu kan namanya air mata air, ya kan? Air mata air dari pipa ditampung di kolam. Selama di kolam jangan sampai dia kena najis, ya. Najisnya bagaimana? Nanti dijelasin lagi, ya. Ada najis yang tidak sampai menjadi tidak boleh gitu, tapi ada juga najis yang dimaafkan gitu. Semisal kucing itu hewan yang biasa ada di kita, sekitaran kita. Kalau dia suka minum dari kolam kita, itu tidak menjadi masalah, ya. Nah, dikencingin najis, ya. Dikencingin najis. Oke. Wala mustakmalan, dan juga tidak menjadi mustakmal. Mustakmal itu artinya air bekas. Jadi air yang sudah kita tampung jangan sampai menjadi air bekas. Artinya air bekas dia jumlahnya sedikit, tapi kemudian dipakai jatuh lagi di situ, dipakai jatuh lagi di situ, namanya air bekas gitu, ya. Dah dikit-dikit 3. Setelah itu apa tuh yang dimaksud dengan air najis? Insya Allah kita bahas pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab, insya Allah. Silakan pertanyaan kalau ada yang mau nanya. Libur? Ada. Kirain libur. Ya, silakan. Hah? Khairan katsiran.
Oh, jadi Bapak Ibu kalau ada orang memberi itu ada ungkapan kemudian jazakallah khairan, itu hanya ungkapan bahasa Arab yang artinya terima kasih. Artinya terima kasih, ya, jazilan yang berlipat ganda, atau kalau kita bahasanya terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu ungkapan bahasa Arab aja, ya. Kalau bahasa petojonya thank you very much gitu, ya. Ya, thank you very much gitu. Nah, ungkapan itu sebagai bentuk, ya, rasa terima kasih kita juga kepada Allah. Walaupun bekal kita memberi sesuatu kepada orang lain itu dalam kutipan ayat Quran adalah sebagaimana Nabi dulu memberi sesuatu itu la nas'aluka, apa itu ayatnya ya? Wa yut'imuna ta'am, apalagi ayatnya la haula. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa asira la nuridu minkum jazaan, ayat Quran. Nabi dulu, ya, memberi kepada yatim dan miskin, la nuridu minkum jazaan, kami enggak butuh daripada kalian jazaan, balasan, wala syukura, dan juga enggak butuh ucapan terima kasih tuh gitu, ya. Jadi kita sebagai yang memberi udah diniatin dari awal enggak ngarepin balasan dari orang tersebut, dan juga enggak perlu dengan ucapan terima kasih gitu. Tapi karena manusia fitrahnya adalah baik, maka orang yang menerima itu selalu ada ungkapan syukran, jazilan, terima kasih. Sampai ada dalam lagu syukran, gimana syukran lagunya? Ya. Itu dia, ya. Saya lagi mancing keluar juga, ya. Cukup ya? Oh iya, silakan. Beres, ya. Karena semangat dari awal kita adalah kita ini ingin berniaga dengan Allah, bukan sekedar berniaga dengan manusia. Manusia ini cuma media. Ibarat kita bersuci, medianya air, debu, batu. Kita ingin bersuci kita di hadapan Allah, maka medianya ya manusia. Medianya kucing. Ya. Nah, kucing Bu, hati-hati. Ya. Yang dulu pernah saya bilang, saya nggak melihara kucing, tapi kucing itu kelihatan kalau kita berbuat baik, dia kepedean, manja bener sama kita, gitu. Ya, jadi dari hewan saja itu bisa menjadi media kita mensucikan di hadapan Allah. Apalagi kepada sama manusia, kita menjamin, ya, kemudian orang itu yang berhutang sudah entah kemana tahu, tapi kita niat membebaskannya sampai udah niatannya itu sampai kepada Allah, dan yakinlah nanti akan dibalas dengan balasan yang lebih baik, gitu. Itu kebaikannya berlipat-lipat. Satu, kebaikan membebaskan hutang secara material kepada orang tadi. Yang kedua, membebaskan kewajiban orang tadi itu dari dosa. Iya kan, kalau dia nggak bayar kan dosa kan, tapi kita membebasin gitu. Walaupun orang itu nggak tahu, jadi di sisi Allah orang itu udah dibebasin dosanya dari beban bayar hutang. Apalagi masih ada soalnya tadi. Oh udah. Jadi pertanyaannya pertanyaan titipan. Ya, pertanyaan titipan dari Ustaz Muri. Bu. Iya. Berarti ngebebasinnya karena terpaksa, karena orangnya udah nggak ada gitu kan? Karena orangnya udah nggak ada. Buktinya adalah tadi masih ada harapan kalau ntar dia muncul, ketahuan batang hidungnya, mudah-mudahan dia bisa ganti. Berarti belum tulus. Ya. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Ya, pokoknya
uang atau harta yang kita pinjamkan ke orang lain, bagaimana itu kita jadikan sebagai min haitsu la yahtasib gitu. Rizki dari arah yang tidak kita duga-duga. Dari arah yang tidak kita duga-duga. Rizki yang dari arah tidak kita duga-duga bukan cuman sekedar ibu nyuci celana suami di kantongnya ada duit, bukan itu doang. Bukan itu doang. Tapi ibu minjemin ke orang lain, ibu udah ikhlasin, gitu kan? Di luar dugaan orang itu datang kemudian bayar. Ya terima karena itu termasuk rizki dari arah yang tidak terduga, gitu. Iya, ya. Gimana Bu? Gimana? Mau dibawa bercanda bisa, diajak serius bisa, ya. Iya. Bentar dulu sebentar. Mirip nggak? Pertanyaan mirip nggak? Enggak. Jadi ibu itu termasuk namanya harta temuan. Itu namanya rikaz, harta temuan. Ibu mesti umumin. Enggak perlu diumumin di pos RW, udah ketahuan celana suami. Ibu bilang aja ke suami gitu kan, ayah nyimpen duit nggak di celana? Enggak tuh, enggak. Oh ya udah, ya udah, itu rezeki buat yang nyuci itu. Oh kalau bilang diambil sama suami, bagi dua. Enggak bilang. Sebaiknya bilang dulu ya, karena itu termasuk daripada harta temuan ya. Jangankan milik keluarga gitu kan, milik orang lain aja mesti kita umumin gitu. Nah milik keluarga ya sepertinya itu kayak harta kita juga gitu kan, tidak, tapi itu milik suami ya, kita kasih tahu nih ada duit di kantong nih ya, dibawa kecuci gitu kan, basah gitu. Ya cuman emang kebangetan aja kalau sama suami diambil kayak gitu kan. Kan nggak mungkin yang kecuci itu di kantong isinya segepok gitu kan, nggak mungkin kan, nggak mungkin. Paling juga 5.000, 10.000, 20.000 gitu. Silakan. Memberi hutang. Iya. Punya utang masih A, kemudian si A ini udah lama nggak ketemu, tapi si A ini udah lupa. Kita yang sebagai penghutang ini gimana untuk membayar? Oh yang berhutang ya, masih ketemu dengan orang tadi? Iya, A-nya udah nggak ada. Maksudnya kita udah nggak ketemu. Iya, baik. Ini juga banyak nih banyak kasus kita berhutang sama seseorang gitu kan, tapi kemudian putus, hilang jejak gitu. Kita ada kemampuan mau bayar, tapi nggak ada nih orang, bagaimana nih? Gitu kan. Pertama lakukan usaha searching, cari gitu kan. Saya kira sudah maksimal, nggak ketemu, sudah. Kan dalam bahasa fikih juga ada istilah tahkim, diputuskan, ditetapkan bahwasanya orang ini sudah nggak ada gitu ya kan. Kalau ada kerabatnya boleh kasih ke kerabat, pokoknya siapapun orang-orang yang terkait dengan orang tadi. Tapi kalau memang sama sekali ya kan nggak ada yang terkait, ya sudah, diniatkan bayar, dibawa ke Baitul Mal dulu. Baitul Mal kalau sekarang banyak tempatnya, bisa dimasukin ke kotak masjid, bisa ke anak-anak yatim ya. Dalam hati aja cukup kita dengan Allah yang tahu. Makanya kan tadi kita bilang kita berniaga dengan Allah gitu ya kan. Ya Allah, saya niat bayar hutang untuk si fulan, dia dibawakan ke panti asuhan ya, ke yatim, beres urusan gitu ya. Insya Allah ada dalam sebuah hadis. Tadi hadis nggak ada ya? Apa belum sampai ya?
Belum sampai. Ada hadis itu, ya. Kalau orang aja memaafkan, kan tadi hadis terakhir gitu ya. Hadis terakhir ya, yang tadi. Kalau kamu menagih, kata majikannya ke pelayan, kalau nagih terus dia nggak mampu, maafkan, gitu. Nah, kata Allah berfirman itu, ya. Kalau manusia aja memaafkan, maka saya, kata Allah, aku lebih berhak untuk memaafkan, gitu. Artinya kasus pertanyaan terakhir ini, insya Allah Allah memaafkan. Memaafkan siapa? Memaafkan orang yang berhutang, tapi dia bayarnya tidak kepada orangnya yang bersangkutan, karena sudah hilang. Ya, yakinlah Allah Maha memaafkan, gitu. Manusia aja masih banyak yang memaafkan, apalagi saya, kata Allah, ada dalam hadis, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ghanna ya karim wa ghanna ya karim wa ghanna ya karim warhamna ya rahim. Waghfir lana dzunubana ya akramul akramin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah وببركة الفاتحة وبأنوار الفاتحة وبمعجزات الفاتحة افتح لنا باب الخير وجعلنا من أهل الخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعلنا وابنائنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعاتنا من أهل الأعمال الخير وللصلاة والزكاة وللصدقة وللزيارة إلى مكة وإلى المدينة وللتوبة إلى يوم القيامة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واضمن علينا من حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين كفارة المجلس سبحانك اللهم wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.